kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. 괜찮아. Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Maisa Putri. Di sini saya akan membahas resensi sebuah jurnal. Nah, di sini saya akan meresensi jurnal dengan judul Governance Without Government: Rethinking Public Administration dengan penulis Guy Peters and John Thierry, dan diterbitkan oleh Western Illinois University. Isi dari resensi jurnal ini, yang pertama ada sinopsis, kedua kelebihan, ketiga kekurangan, keempat pendahuluan, kelima tujuan, keenam pembahasan, ketujuh metodologi, delapan saran, dan kesembilan kesimpulan. Yang pertama yaitu sinopsis. Konsep tata kelola kini lebih umum digunakan dalam diskusi administrasi publik. Namun, arti istilah tersebut tidak selalu jelas. Terdapat semakin banyak literatur Eropa yang dapat dikategorikan sebagai pemerintahan tanpa pemerintahan, yang juga menekankan pentingnya jaringan, kemitraan, dan pasar, terutama pasar internasional. Kumpulan literatur ini dapat dikaitkan dengan manajemen publik baru. Namun, ia memiliki sejumlah elemen yang khas. Artikel ini membahas kekuatan dan kelemahan literatur ini, serta penerapannya pada administrasi publik di Amerika Serikat. Nah, materi yang kedua yaitu kelebihan. Kelebihan penelitian ini terletak pada beberapa aspek utama. Yang pertama, pendekatan komparatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis penerapan konsep tata kelola dan manajemen publik baru atau NPM di berbagai negara Eropa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam implementasi reformasi administratif di berbagai konteks nasional. Yang kedua yaitu konteks historis dan logistik. Penelitian ini mempertimbangkan konteks historis dan tradisi logistik yang kuat di Eropa, yang seringkali menghambat reformasi administratif. Dengan memahami konteks ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam penerapan tata kelola dan NPM. Nah, yang ketiga itu ada analisis hubungan negara masyarakat. Penelitian ini menyoroti perubahan dalam dinamika hubungan antara negara dan masyarakat akibat penerapan tata kelola tanpa pemerintah. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana reformasi mempengaruhi partisipasi masyarakat dan kemitraan publik swasta. Yang keempat, yaitu studi kasus yang beragam. Dengan menggunakan berbagai studi kasus dari negara-negara Eropa, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana reformasi tata kelola dan NPM diterapkan dalam berbagai konteks politik dan administratif. Nah, yang kelima, ada relevansi global. Meskipun fokus utama penelitian ini di Eropa, temuan-temuannya juga relevan untuk konteks global, termasuk Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki cakupan yang luas dan dapat memberikan kontribusi pada perdebatan internasional tentang tata kelola dan manajemen publik. Nah, sekarang masuk materi ketiga mengenai kekurangan atau kelemahannya. Kelemahan penelitian ini dapat diidentifikasi dari beberapa aspek utama. Yang pertama, kurangnya generalisasi. Karena fokus yang kuat pada studi kasus di Eropa, hasil penelitian ini mungkin sulit untuk digeneralisasi ke konteks global lainnya, terutama negara-negara dengan sistem administrasi publik yang berbeda seperti Amerika Serikat. Yang kedua,
kompleksitas reformasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi administratif seringkali menghadapi dilema kompleks antara perubahan yang diinginkan dan kemungkinan kebersihan reformasi tersebut. Reformasi yang terlalu radikal dapat menyebabkan kebingungan dan konflik dalam pelayanan publik. Yang ketiga, keterbatasan dalam mengatasi konflik nilai. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada konflik antara nilai-nilai tradisional administrasi publik, seperti legalitas dan efisiensi. Banyak pemerintah tampaknya mengabaikan atau memindahkan konflik ini dari pembuatan kebijakan ke tingkat birokrasi, yang dapat mengurangi efektivitas reformasi. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perdebatan yang sedang berlangsung dalam administrasi publik mengenai konsep tata kelola atau governance dan manajemen publik baru atau new public management. Perdebatan ini dipengaruhi oleh ketegangan antara praktik administratif tradisional dan kebutuhan akan reformasi. Di Eropa, tradisi logistik yang kuat telah menghambat reformasi administratif, sementara di Amerika Serikat, penekanan pada efisiensi sektor swasta telah menghasilkan pendekatan yang berbeda terhadap tata kelola. Pemerintahan lokal di Amerika Serikat lebih terbuka terhadap konsep tata kelola, sedangkan pemerintahan federal tetap lebih terpusat. Kesesuaian reformasi tata kelola dengan tradisi administratif yang ada bervariasi menurut negara dan tingkat pemerintahan. Pada akhirnya, reformasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tradisi sistem politik di mana reformasi tersebut diimplementasikan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi dan memahami penerapan konsep tata kelola atau governance dan manajemen publik baru atau new public management dalam administrasi publik khususnya di konteks Eropa. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu mengenai pembahasan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama terkait penerapan konsep tata kelola atau governance dan manajemen publik baru atau new public management dalam administrasi publik di Eropa. Yang pertama yaitu mengenai perdebatan pendekatan tata kelola dan NPM. Tata kelola menekankan pada proses dan kolaborasi antara berbagai aktor termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sedangkan NPM menekankan pada hasil dan efisiensi dengan mengadopsi praktik-praktik manajemen dari sektor swasta. Yang kedua, yaitu kesesuaian dengan tradisi administratif di Eropa. Di Eropa, tradisi logistik yang kuat seringkali menghambat reformasi administratif. Namun, beberapa negara telah berhasil mengintegrasikan elemen-elemen tata kelola dan NPM ke dalam sistem mereka, meskipun dengan penyesuaian yang signifikan. Hubungan negara masyarakat dan pentingnya logistik dan hierarki tetap menjadi elemen kunci dalam administrasi publik Eropa yang mempengaruhi bagaimana reformasi diterapkan. Yang ketiga yaitu implementasi di berbagai negara Eropa. Penerapan tata kelola dan NPM bervariasi di berbagai negara Eropa, tergantung pada konteks politik, tradisi administratif, dan kebutuhan lokal. Beberapa negara telah berhasil untuk mengimplementasikan reformasi ini dengan baik, sementara yang lain menghadapi tantangan signifikan, termasuk resistensi dari birokrasi dan kesulitan dalam mengubah budaya organisasi. Yang keempat, pengaruh pada hubungan negara masyarakat. Pendekatan tata kelola tanpa pemerintahan telah mengubah dinamika hubungan antara negara dan masyarakat, dengan memberikan lebih banyak ruang bagi aktor-aktor non-pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan administratif. Yang kelima, debat di Amerika Serikat. Meskipun konsep tata kelola tanpa pemerintahan lebih dominan di Eropa, perdebatan serupa juga mulai muncul di Amerika Serikat. Fokusnya adalah pada kemitraan publik swasta dan cara-cara alternatif pelaksanaan kebijakan.
Di Amerika Serikat, pemerintah lokal lebih terbuka terhadap konsep tata kelola, sementara pemerintah federal tetap lebih terpusat dan tradisional dalam pendekatannya. Nah, selanjutnya yaitu ada metodologi. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan pendekatan deskriptif dan komparatif untuk mengeksplorasi penerapan konsep tata kelola atau governance dan manajemen publik baru atau New Public Management dalam administrasi publik di Eropa. Penelitian ini menggabungkan analisis literatur dengan studi kasus di berbagai negara Eropa untuk memahami bagaimana kedua konsep ini diimplementasikan dan disesuaikan dengan tradisi administratif yang ada. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan elemen-elemen utama dari tata kelola dan NPM, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem administrasi publik yang ada. Sementara itu, pendekatan komparatif memungkinkan peneliti ini untuk membandingkan penerapan dan hasil dari reformasi tata kelola dan NPM di berbagai negara, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk dokumen pemerintah, laporan kebijakan, dan literatur akademik untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam tentang topik yang diteliti. Materi ke-8 yaitu saran. Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan tata kelola tanpa pemerintahan. Yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan kapasitas. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada pegawai negeri untuk mengadopsi pendekatan baru dalam tata kelola dan manajemen publik. Yang kedua yaitu penyesuaian dengan tradisi administratif. Reformasi tata kelola harus disesuaikan dengan tradisi administratif dan konteks politik masing-masing negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa reformasi dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik. Yang ketiga, penguatan jaringan dan kemitraan. Pemerintah perlu memperkuat jaringan dan kemitraan dengan aktor-aktor masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Nah, materi terakhir dari jurnal saya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa diskusi tentang tata kelola pemerintahan dan reformasi administrasi adalah upaya untuk mengikuti perkembangan sektor publik di dunia modern. Para perancang reformasi menghadapi dilema tentang seberapa besar perubahan yang dapat mereka lakukan dan seberapa besar reformasi itu. Reformasi yang bertujuan untuk mengubah standar dan praktik administrasi publik dapat menghasilkan perubahan kecil atau bahkan menyebabkan kebingungan dan konflik. Reformasi yang lebih moderat cenderung menghasilkan perubahan yang tidak terlalu besar. Selain itu, para reformis harus bergantung pada struktur pemerintahan yang ada saat ini. Tampaknya negara-negara yang kuat memiliki sedikit masalah dengan partisipasi dalam pemerintahan dan kurang berkompromi dengan modal administrasi publik. Pemerintahan dan metode NPM mendapat kritik dari Amerika Serikat dan Eropa. Reformasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tradisi sistem politik yang lebih luas. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah menonton video berikut ini, dan tak lupa pula saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Rektorat Universitas Riau beserta para dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.